Kita buka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Baru 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Dua Korintus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Tadi sudah dibaca di awal, saya akan membaca kembali untuk jemaat semua ya. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10 dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Hari ini traffic lalu lintas lengang ya. Dari kemarin saya perhatikan, saya hanya lihat di jalan di depan sini lengang. Ya pasti 1 minggu ke depan ya, akan seperti ini juga ya, lengang juga ya. Karena banyak yang sudah pulang ke kampung halaman untuk menikmati liburan bersama keluarga ya. Ada juga beberapa jemaat juga yang berkunjung ke keluarganya di asal-asal mereka ya. Jadi bersyukur pada hari ini kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Saya juga bersyukur hari ini saya dikunjungi oleh orang tua dan saudara-saudara kandung saya yang ada di depan tadi. Itu ayah saya, dia ingin berkunjung, dia ingin datang. Saya bilang silakan datang, sudah lanjut usianya, sudah 85 tahun. Jadi sering ke kamar mandi seperti itu. Tapi tadi saya lihat dia bersuka cita, puji Tuhan. Ya habis beberapa waktu yang lalu kehilangan istrinya ya, kehilangan ibu saya. Jadi hari ini dia datang untuk memuji, membesarkan nama Tuhan bersama dengan jemaat. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, seperti yang saya sampaikan dalam bulan ini kita akan bicara tentang iman yang kokoh, iman yang tangguh, iman yang kuat dalam menjalani kehidupan. Sepanjang 1 bulan 5 minggu kita sudah bicara itu. Begitu juga dalam ibadah-ibadah organ kita juga bicara iman yang kuat, iman yang tangguh. Berharap tidak berlalu begitu saja, tapi iman itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat keadaan saat ini, kita lihat perkembangan politik, ekonomi, finansial, semuanya tidak menjanjikan ke depan. Tetapi kembali lagi, firman Tuhan yang memberi kekuatan. Latar belakang jemaat Korintus adalah salah satu gereja yang didirikan oleh Paulus dalam misi-misinya yang dia nyatakan, dan dia membangun beberapa jemaat yang salah satunya adalah Korintus. Kalau kita lihat kota Korintus adalah kota besar yang terkenal sebagai pusat perdagangan dan juga sebagai pusat kebudayaan pada zaman itu di Perjanjian Baru ya. Namun jemaat di sana menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak pergumulan yang terjadi. Baik yang terjadi karena dari sekitar ataupun dari dalam gereja itu sendiri. Jemaat Korintus bukanlah jemaat yang hidup dengan kenyamanan. Mereka menghadapi pergumulan demi pergumulan yang mereka hadapi yang tidak berbeda jauh pun dengan kehidupan kita saat ini. Mari kita
tarik konteks ini dalam kehidupan kita saat ini. Penganiayaan, tekanan dari masyarakat. Kota Korintus ini kan dipenuhi dengan penyembah berhala dan juga kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Mereka sering mengalami tekanan, mereka sering dijauhi, atau bahkan dianiaya karena iman yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar. Belum lagi perpecahan yang terjadi dalam jemaat. Beberapa anggota jemaat mulai membandingkan kepemimpinan rohani. Ada yang mengklaim dia pengikut Paulus. Ada yang mengikut Apolos dan ada yang mengakui milik Kristus. Hal ini menyebabkan ketegangan, hal ini menyebabkan pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam gereja. Belum lagi budaya yang berbeda. Kalau kita lihat Korintus ini dikenal dengan kota yang penuh dengan imoralitas. Imoralitas ini yang terjadi. Kenapa? Karena budaya-budaya yang masuk ke dalam jemaat, yang masuk ke dalam kota-kota di Korintus. Ada dari Eropa, dari Arab, masuk di situ. Jadi tinggi sekali imoralitas. Apa yang disampaikan oleh Paulus? Andalkan Tuhan. Paulus dalam suratnya ini menguatkan agar mereka tetap teguh dalam iman, agar mereka tidak mudah menyerah. Kembali lagi yang saya sampaikan tadi, kita tarik konteks ini masuk dalam kehidupan. Mungkin latar belakangnya berbeda, tapi pergumulan, permasalahan yang dihadapinya tidak berbeda dengan kehidupan kita saat ini. Yang ingin disampaikan oleh Paulus tetap kuat, tetap kokoh, tetap tangguh dalam menjalani kehidupan. Kalau kita lihat televisi, kalau kita lihat media-media sosial saat ini, takut kita ngelihatnya. Belum lagi kemarin ada bencana di Myanmar ya, di Thailand, hari Jumat kalau nggak salah deh itu. Takut kan kita ke depannya nanti bagaimana. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita juga mengalami tekanan-tekanan dari sekitar. Mungkin kita mengalami penolakan, kita mengalami kesulitan ekonomi atau masalah-masalah keluarga yang kita hadapi. Ada saatnya kita merasa lelah. Ada saatnya kita merasa, aduh Tuhan, ini bagaimana ya seperti ini. Tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk kita tetap bertahan. Ada begitu banyak godaan-godaan duniawi yang menawarkan banyak hal yang kadangkala bisa menjauhkan saudara dan saya dari Tuhan. Yang diinginkan oleh firman Tuhan tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Seperti saya sampaikan kemarin dalam ibadah lansia dan juga ibadah perkarya ya. Jangan jual kebenaran. Nanti buka ya di Amsal 23 ayat 23, itu jelas dikatakan, jangan jual kebenaran. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tetap kuat dan tangguh dalam Yesus Kristus. Itu tema di hari ini. Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata, banyak jemaat yang mengalami pergumulan, banyak jemaat yang mengalami permasalahan yang berat dalam kehidupan ini. Baik masalah keluarga, baik masalah ekonomi, baik masalah finansial, atau masalah kesehatan. Namun kembali lagi Rasul Paulus mengingatkan bahwa meskipun kita menghadapi tekanan, kita tidak hancur. Meskipun kita jatuh, kita tidak binasa. Iman yang tangguh bukan berarti tidak mengalami pergumulan. Iman yang kokoh bukan berarti kita tidak melewati permasalahan. Kita lewati pergumulan, kita lewati permasalahan. Tetapi kita tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Pergumulan kita sama,
Permasalahan kita sama dengan orang-orang dunia yang berbeda. Kita punya Yesus yang sangat luar biasa. Kita punya Yesus yang dahsyat. Jangan takut. 1 bulan kita bicara iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tangguh. Pulang dari sini kita punya pergumulan tetap. Kita punya permasalahan masih tetap. Tapi kita punya kekuatan. Kita lewat semuanya bersama Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama, hidup ini penuh pergumulan. Tapi kita tidak sendirian. Saya ulang, hidup ini penuh pergumulan, tetapi kita tidak sendirian. Kita ada bersama siapa? Yesus. Ayat 7 dan ayat 8 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Cuma yang diberkati Tuhan Yesus. Paulus menggambarkan hidup kita seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat kan rapuh ya. Jatuh, tersenggol, pecah. Tetapi kita berharga. Bejana tanah liat ini tadi saya sampaikan mudah retak, mudah pecah. Tetapi Paulus katakan di dalamnya ada harta yang berharga, yaitu kuasa Allah yang akan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ini menunjukkan bahwa kita manusia memang lemah, tetapi Tuhanlah yang memberi kekuatan. Seorang pengrajin tembikar atau pembuat bejana dari tanah liat, jika bejana itu jatuh yang dibuatnya, atau pecah atau retak, pengrajin yang ahli itu dapat memperbaikinya dan menjadikannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Begitu juga dengan kita. Walaupun kita rapuh, walaupun saat ini kita ada dalam pergumulan, walaupun saat ini kita ada di dalam kehidupan yang sakit, pengrajin tadi, Allah tadi dapat membentuk kehidupan saudara kembali lebih baik lagi. Hidup ini penuh tekanan, tapi kita tidak dihancurkan. Paulus katakan di sini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Ya kan? Dalam dunia usaha saat ini loh. Dikatakan di sini tidak terhimpit. Ini berarti hidup akan penuh tekanan, hidup akan penuh kesulitan ke depannya. Dolar sudah berapa saat ini? Kurs rupiah anjlok. Pengamat ekonomi sampaikan bahwa melebihi dari tahun 98. Apa yang akan lihat kita ke depan? Kesulitan ekonomi. Kembali lagi, kita tidak terhimpit. Kita tidak akan dihancurkan. Kenapa? Karena Tuhan menopang saudara dan saya. Saat ini saya tidak tahu pergumulan saudara-saudara sekalian. Mungkin ada masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pekerjaan kita ke depan. Kita tidak tahu akan yang terjadi dengan usaha ke depan. Mungkin hutang kita menumpuk, keluarga yang tidak harmonis, atau sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Ini kan menjadi tekanan berat bagi saudara dan saya. Ini seakan-akan terhimpit dari segala arah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, meskipun kita tertekan, kita
tidak akan dihancurkan. Karena Allah di dalam Yesus menopang saudara dan saya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Hidup ini kadang membingungkan kita. Ya kan, dengan keadaan situasi saat ini. Dengan harga-harga yang tinggi. Bapak-bapak nggak tahu seperti itu kan, yang tahu ibu-ibu yang tahu. Yang tadinya 100.000 kita bisa beli bermacam-macam, cabai sekilo aja udah berapa sekarang? Berapa Bu? Menababan? Daging B nggak sampai segitu ya sekilo ya. Iya. Harga cabai sama harga daging B sama. Masa kita mau makan cabai? Enggak kan? Ya kan seperti itu. Kadang-kala kita habis akal, kita bingung, kita mau gimana. Tetapi Paulus katakan, namun tidak putus asa dan jangan putus asa. Ada saat-saatnya dalam hidup ini kita merasa, gak tahu saya harus berbuat apa ya. Saya bingung harus mau berbuat apa. Iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang kokoh, tidak menghilangkan kita. Dan kita punya pengharapan di dalam Yesus. Bukan hanya ngomong saja. Lah Bapak kan pendeta, enak aja ngomong begitu Pak, saya yang mengalami. Siapa bilang? Saya juga mengalami. Tapi jangan sekali-sekali hilang pengharapan di dalam Kristus. Kenapa di dalam Kristus dia punya jalan keluar. Meskipun saat ini kita belum melihatnya. Kita belum melihatnya, ya. Kemarin saya sampaikan dalam ibadah, jangan kita berpikir ke depan terlalu jauh. Itu bukan porsi kita. Mikir aja yang ada dulu sekarang. Ke depan itu porsinya siapa? Kita bukan cenayang. Kita bukan ahli nujum yang tahu ke depan. Yang tahu ke depan Tuhan. Biarlah kita berjalan bersama Tuhan. Biar supaya kita enggak stres sendiri. Supaya kita enggak khawatir sendiri. Kalau kita belum apa-apa, sudah mikir ke sana, mikir kemana kita bingung sendiri. Biarlah masa depan milik Tuhan. Kita berjalan saja bersamanya kok. Bagaikan seorang anak kecil yang berjalan dalam kegelapan, orang tua pasti akan pegang tangannya. Ikut saja. Itu yang diinginkan. Ikut saja. Ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri bersama Tuhan Yesus, kita aman kok. Walaupun dalam perjalanan kita melewati gelap malam kan. Apa kita jalan dengan Bapak kita langsung terang? Enggak, tetap gelap. Tapi kita ada kekuatan dalam Tuhan. Poin pertama yang ingin saya simpulkan di siang hari ini. Hidup memang penuh tantangan. Hidup penuh pergumulan, tetapi kita tidak pernah sendirian. Amin. Kita mungkin rapuh seperti bejana tanah liat, tetapi kuasa Tuhan yang menopang saudara dan saya sehingga kita kuat. Jangan takut. Saya bilang jangan takut. Ketika mengalami tekanan, ketika kita mengalami kebingungan, Tuhan tetap ada. Memberi kekuatan dan pengharapan yang sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan takut ketika mengalami tekanan dan kebingungan apapun juga tekanan yang sedang dihadapi saat ini. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan khawatir. Sekarang pertanyaannya, pergumulan apa yang sedang kita alami? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan tetap menyertai Anda? Harusnya seperti itu. Kembali lagi, saya tidak tahu pergumulan yang sedang dihadapi Bapak Ibu sekalian, tapi Tuhan tahu. Tuhan ingin Bapak Ibu menyampaikannya kepadanya. Dan Tuhan pasti menyertai.
Apa yang dikatakan di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pegang firman ini, pegang ayat ini dalam kita menjalani kehidupan dimanapun juga kita berada. Tangan kanannya akan membawa kemenangan untuk saudara dan saya. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Iman yang tangguh menghadapi ujian dengan keteguhan. Iman yang tangguh menghadapi ujian dengan keteguhan. Ayat 9 dikatakan, kami dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan tetapi tidak binasa. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Paulus. Kami dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan tetapi tidak binasa. Ayat ini menggambarkan realitas kehidupan anak-anak Tuhan. Kita akan menghadapi ujian. Kita akan menghadapi pergumulan-pergumulan ke depan. Tetapi kembali lagi iman yang tangguh akan membuat kita bertahan. Iman yang tangguh kita harus yakin dan percaya bahwa kita tidak hancur bersama Tuhan. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pergumulan, ujian, penderitaan tidak bisa dihindari. Yang harus ada dalam iman percaya kita bahwa Tuhan selalu menyertai. Paulus katakan tadi kan kami dianiaya. Ini kan tekanannya luar biasa di Korintus pada waktu itu. Dikatakan sini kami teraniaya, tetapi kami tidak ditinggalkan sendirian. Tatkala Paulus katakan seperti itu berarti ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan yang luar biasa sehingga tidak ditinggalkan sendiri. Itu yang harus ada dalam iman percaya kita semua bahwa kita berjalan tidak ditinggalkan sendiri. Ada tantangan, ada. Siapa yang tidak punya pergumulan di sini? Semua punya pergumulan. Bagi orang percaya tidak pernah Allah meninggalkan saudara dan saya. Ada banyak contoh kok dalam Alkitab. Bagaimana Allah menyertai Daniel. Bagaimana Allah menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana Allah menyertai Ayub. Kalau Allah menyertai mereka, ini bukan fiktif. Ini bukan fiksi, bukan cerita hanya dongeng, tapi ini terjadi sesungguhnya. Kalau Allah menyertai Daniel, kalau Allah menjaga menyertai Sadrak, Mesak, Yakub, Abednego, kalau Allah menjaga Ayub, Allah juga mampu menyertai menjaga saudara dan saya. Ujian boleh datang, tetapi Tuhan selalu hadir dan menjaga saudara sekalian. Paulus katakan di sini kami dihempaskan tetapi tidak binasa. Iman yang sejati bukanlah iman yang bebas dari kesulitan. Ini saya tekankan. Iman yang sejati bukanlah iman yang bebas dari kesulitan. Kita akan mengalami kesulitan, iya. Tetapi iman yang tetap kuat meskipun mengalami jatuh bangun dalam hidup. Ada banyak yang sharing dengan saya, Bapak saya begini, jatuh dan bangun. Apa yang saya sampaikan? Tetap kuat bersama Tuhan. Jadi iman yang kokoh, iman yang kuat bukan berarti bebas dari kesulitan, tidak. Iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang kokoh tetap kita menjalani kesulitan. Tetapi berbedanya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi jangan jauh-jauh dari persekutuan, jangan tinggalkan ibadah. Jangan jauh dari persekutuan, jangan jauh dari komunitas, tetap berdoa. Itu yang diinginkan. Tuhan mengizinkan kita melewati ujian. Bukan untuk menghancurkan saudara dan saya.
tetapi untuk membentuk karakter, membentuk iman kita. Tadi saya sampaikan seperti emas yang dimurnikan dalam api, emas tadi akan muncul semakin murni, semakin kuat. Kenapa? Karena melewati proses yang luar biasa, dibakar, ditempa. Begitu juga hidup kita. Kalau saat ini kita sedang ditempa, kalau saat ini kita sedang dibakar, ikuti prosesnya. Kita akan kuat, kita akan tangguh nanti. Jangan menyerah dalam menghadapi ujian. Tuhan sedang membentuk kita saat ini. Tetap bergantung pada Tuhan. Saya bisa menyimpulkan poin yang kedua ini. Ujian dan penderitaan tidak bisa dihindari. Tetapi Tuhan menyertai saudara dan saya. Iman yang tangguh tidak mudah dihancurkan. Kita boleh jatuh, tetapi Tuhan akan membuat kita bangkit kembali. Kalau hari ini kita merasa jatuh, kalau hari ini kita merasa gagal, Tuhan akan menyertai sehingga kita mampu bangkit. Kita menyongsong perjalanan kehidupan ke depan bersama Tuhan. Ujian yang sedang kita hadapi, ujian yang sedang saudara dan saya hadapi, membentuk menjadi pribadi yang lebih kuat, membentuk karakter iman yang lebih kokoh. Pertanyaannya, apakah Anda sedang menghadapi ujian berat? Percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan Anda. Dia akan memberi kekuatan untuk kita bertahan dan kita keluar menjadi pemenang. Apa yang dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 1 dan 2? Dikatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, ini kan lambang pergumulan, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tetap berjalan bersama Kristus, walaupun kanan kiri kita penuh dengan api yang menghanguskan. Di sini disampaikan, nyala api itu tidak dapat membakar saudara dan saya. Poin yang terakhir, yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Kebangkitan Kristus adalah jaminan kekuatan kita. Di ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup orang percaya selalu mengalami tantangan. Tuhan mengizinkan kita masuk dalam penderitaan. Tuhan mengizinkan kita masuk dalam pergumulan. Ada satu jaminan yang membuat kita tetap kuat, yaitu kebangkitan Kristus, yang nanti akan kita rayakan di bulan April. Hidup orang percaya selalu mengalami salib, tetapi juga mengalami kebangkitan. Itu yang harus kita yakini dan kita harus percaya, bahwa hidup orang percaya selalu mengalami salib, tetapi juga mengalami kebangkitan. Paulus berkata bahwa kematian Yesus ada dalam kehidupan kita. Ini berarti kita harus siap menghadapi kesulitan. Kita harus siap menghadapi pergumulan, kita harus siap menghadapi tantangan. Seperti Yesus harus memikul salib. Tetapi penderitaan itu tidak sia-sia karena Yesus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena dia bangkit. Kita juga akan mengalami kemenangan bersama Kristus. Yesus mati di kayu salib, ya. Seolah-olah harapan hilang. Farisi, Saduki, orang Romawi bersuka cita. Yesus mati katanya. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit. Membuktikan bahwa kuasa Allah lebih besar dari kematian. Kuasa Allah lebih besar dari pergumulan. Kuasa Allah lebih besar dari
permasalahanmu. Percayakah itu? Amin. Saya katakan kita nggak tahu, saya tidak tahu pergumulan permasalahan yang dihadapi saudara dan saya. Tapi selalu ada kebangkitan, selalu ada pemulihan di dalam Kristus. Jangan takut tatkala menghadapi penderitaan. Jangan takut tatkala menghadapi pergumulan. Jika Yesus bangkit, maka kita juga akan bangkit dari setiap pergumulan. Kita akan bangkit dari setiap masalah yang dihadapi. Masalah ekonomi, masalah keluarga, sakit penyakit, masalah keuangan, dan sebagainya. Kita akan bangkit dan pergumulan permasalahan akan kita dapat selesaikan bersama Tuhan. Kebangkitan Tuhan bukan hanya sejarah, tetapi juga kuasa yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Jika Yesus menang dari maut, Dia juga dapat memberi kekuatan, dapat membebaskan kita dari pergumulan permasalahan yang kita hadapi. Iman kita bukan hanya sekedar percaya yang mati, tetapi kita percaya pada Tuhan yang hidup, yang menyertai saudara dan saya setiap hari. Yang bisa saya simpulkan pada pagi hari ini di poin yang ketiga. Hidup orang percaya selalu mengalami tantangan, tetapi kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa kita tidak akan kalah. Jangan kita kalah dengan pergumulan permasalahan. Kenapa? Karena Kristus yang bangkit. Kebangkitan Yesus memberi kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Karena kuasanya bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Iman yang tangguh, iman yang kokoh, iman yang kuat selalu bersandar pada Kristus. Sehingga kita bangkit dari setiap kejatuhan, kita bangkit dari setiap pergumulan, dan kita berjalan bersama Kristus menuju kemenangan. Apakah Anda sedang merasa terpuruk saat ini? Kalau kita merasa terpuruk saat ini, ingat bahwa Yesus telah bangkit. Dia mengalahkan maut, Dia juga mampu mengalahkan keterpurukan saudara dan saya. Dia sanggup menolong saudara untuk keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Saya menutup dengan satu cerita. Ini lagu sangat memberkati, menguatkan mereka yang mendengarkannya. Jadi dimulai dari persahabatan antara dua orang, Tommy dan Budi. Saya ingin bercerita tentang Budi. Budi ini seorang yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Dia ada di kota kecil di Jawa Tengah. Dia bawa gitar untuk melayani ke gereja dan dia naik sepeda. Dia menikah dan dia mempunyai seorang anak yang tunarungu, tunawicara. Dia hidup dengan sangat sederhana. Sekali waktu Tuhan memvonis dia, Pak Budi, Mas Budi ini, bahwa dia mengidap penyakit jantung yang kronis. 2 minggu sebelum kematiannya, dia panggil istrinya. Karena istrinya harus bekerja jauh, meninggalkan kota tempat Budi bersama dengan anaknya tinggal. Karena tekanan ekonominya, dia harus pindah. 2 minggu sebelum kematian Budi sampaikan kepada istrinya, kalau nanti saya dipanggil Tuhan, kamu harus kuat. Kamu harus tetap melayani Tuhan. Dan kamu pasti diberi kekuatan, kemampuan untuk membesarkan anak kita. Anak yang kebutuhan seperti tunarungu dan tunawicara kan memang besar kebutuhannya. Belum lagi dia harus menjalani kehidupan sendiri. Tapi dengan sangat luar biasa Allah tetap memelihara. Dengan sangat luar biasa Allah memberikan jalan keluar yang luar biasa juga. Lagu yang dia ciptakan itu banyak didengar oleh orang-orang, khususnya anak-anak Tuhan, dan memberi kekuatan, menghibur lagu itu.
Belum lagi royalti yang diterima. Setiap penyanyi yang menyanyikannya harus memberikan royalti kan, saat ini seperti itu. Dan royalti itu diterima oleh istri dari Budi. Budi meninggal. Istrinya yang melanjutkan kehidupan. Istrinya hidup dari royalti lagu yang luar biasa. Anaknya dapat dibesarkan dengan lagu yang sangat memberkati tadi. Jadi lagu ini bukan saja memberkati saudara dan saya mendengar yang mendengarnya, tapi juga memberkati istri dari Budi dan anaknya. Mulai dari Mas Budi yang setia melayani Tuhan. Allah tidak meninggalkannya. Allah menyertai dan memberkati dan menjaga memeliharanya. Mau tahu lagu itu? Semua baik. Kita nyanyikan lagu itu. Semua baik, dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapkan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik di dalam Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula, kita ulang pujian ini sekali lagi. Dari semula. Saya undang jemaat untuk berdiri. Hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapkan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Doa. Semua baik, semua baik. Kami yakin dan percaya apa yang kau perbuat di dalam kehidupan kami adalah semua baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam kami menjalani kehidupan yang tidak mudah ini, beri kekuatan bagi kami, sehingga iman percaya kami tetap kuat, tetap kokoh, tetap tangguh dalam melewati perjalanan kehidupan yang tidak mudah ini.
Kami menyerahkan kehidupan pekerjaan, kami menyerahkan rumah tangga, kami menyerahkan orang tua, kami menyerahkan suami kami menyerahkan istri kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berjalanlah bersama kami Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus akan ada kemenangan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk.